Pernah dengar kalimat kalau sudah jadi PNS hidup aman sampai tua? Rasanya hampir semua orang di Indonesia pernah mendengar atau bahkan percaya dengan mitos ini. Entah dari orang tua, saudara, atau sekedar obrolan santai di tongkrongan. Di banyak daerah menjadi PNS seolah-olah adalah puncak dari kesuksesan. Nggak heran kalau cita-cita ini sampai turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kenapa sih PNS begitu dikagumi? Jawabannya sederhana, jaminan hidup dan stabilitas. Gaji tetap, tunjangan dan pensiunan dianggap sebagai solusi dari segala keresahan hidup. Apalagi di daerah-daerah di mana peluang ekonomi terbatas, menjadi PNS terasa seperti menemukan oasis di tengah gurun. Fenomena ini nggak bisa dilepaskan dari sejarah. Di masa kolonial, pegawai pemerintah adalah kasta atas. Setelah kemerdekaan, status itu tetap bertahan. Hingga sekarang, PNS masih dianggap sebagai simbol dari keberhasilan. Bahkan di banyak daerah, status sosial PNS masih lebih dihormati daripada pengusaha kecil yang mungkin lebih mapan secara finansial. Kenapa? Karena pekerjaan ini dianggap lebih formal, lebih berkelas, dan jujur saja lebih aman. Nah lucunya meskipun ekonomi dan dunia kerja sudah jauh berubah, pemikiran ini masih mengakar. Persaingan untuk menjadi PNS lebih dramatis daripada reality show dimanapun. Ada yang rela bayar mahal untuk kursus persiapan CPNS, bahkan ada yang nekat ambil jalan pintas dengan menyogok demi kursi ASN. Bukan sekedar mencari pekerjaan, ini sudah menjadi obsesi kolektif yang patut dikaji lebih dalam. Sejarah panjang PNS di Indonesia. Kalau ngomongin sejarah pegawai negeri sipil atau PNS di Indonesia, ceritanya panjang dan penuh lika-liku. Dari zaman kolonial hingga di era digital sekarang, status dan peran PNS terus berubah. Yuk sama-sama kita bahas dari awal sejarah PNS yang ada di Indonesia. Zaman kolonial awal mula PNS. Di era penjajahan Belanda, konsep pegawai negeri sudah ada, tapi namanya Ambtenaar. Belanda mendirikan Hoofden School pada 1865 sampai 1878, yang kemudian berkembang menjadi Opleiding School voor Inlandse Ambtenaar, OSVIA, pada tahun 1900. Sekolah ini mencetak pegawai pribumi untuk bekerja di birokrasi kolonial. Tahun 1927, OSVIA berubah menjadi Middelbaar Opleiding School voor Indisch Ambtenaar, atau disingkat MOSVIA. Seiring waktu jumlah pegawai pribumi meningkat pesat dari hanya 1.500 orang pada tahun 1900 menjadi 103.000 orang pada tahun 1932. Nah bicara soal PNS pertama di Indonesia, gelar ini dipegang oleh Bapak Hamengkubuwono ke-9 dengan nomor induk 0100000001 yang tercatat sejak 1974, meskipun beliau sudah bekerja sejak tahun 1940. Orde Lama dan Orde Baru, peran PNS di politik. Setelah Indonesia merdeka, semua pegawai otomatis menjadi pegawai negara. Namun stabilitas negara yang belum pasti membuat birokrasi sering berubah. Di era Soeharto lahirlah Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Lewat Kepres nomor 82 tahun 1971, pegawai negeri makin terorganisir, tapi juga jadi alat politik untuk mendukung Golkar. Nah kemudian UU nomor 8 tahun 1974 membagi PNS menjadi beberapa kategori, termasuk PNS pusat dan daerah. Saat itu, anggota ABRI juga dianggap sebagai bagian dari PNS. Nah dulu PNS identik dengan Golkar. Meskipun tidak dipaksa memilih Golkar, arahan ke partai ini terasa sangat jelas. Reformasi mengubah semuanya dan kini netralitas PNS dijaga ketat. PP nomor 11 tahun 2017 bahkan menyatakan bahwa PNS yang terlibat politik bisa dipecat dengan tidak hormat. Era reformasi, birokrasi baru. Reformasi 1998 membawa perubahan besar. PNS yang sebelumnya dekat dengan partai politik dipaksa untuk netral. UU nomor 43 tahun 1999 menghapus keterkaitan PNS dengan partai politik. Munculnya UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ASN,
yang mengubah istilah PNS menjadi ASN, yang terdiri dari PNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memperkuat pengawasan, penataan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN. Tenaga honorer perjuangan menjadi ASN. Sejak dulu tenaga honorer berharap bisa diangkat menjadi PNS. Tapi setelah seleksi CPNS 2005, banyak tenaga honorer yang tidak terangkat. Sehingga muncullah organisasi FTH SNI, Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia. Untuk memperjuangkan status mereka, tenaga honorer biasanya direkrut atau orang yang bersangkutan yang mengajukan diri untuk menjadi tenaga honorer. Selain itu, hampir tidak ada semacam seleksi yang ketat untuk menjadi tenaga honorer. Pastinya konsekuensi terhadap gaji juga akan berjalan searah, dan semua ketentuan yang berkaitan dengan hak yang didapatkan oleh seorang tenaga honorer tersebut tertuang dalam surat tugas. Meskipun berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, tidak semua honorer bisa langsung diangkat menjadi PNS, dan perjuangan mereka masih terus berlanjut. Kedepan, perubahan pasti akan terus terjadi. Semoga birokrasi di negara kita tercinta ini semakin baik dan profesional.